Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul yaitu manajemen peserta didik. Di sini kami berada katakan 4 orang, saya sendiri Diana Leo, Saya Vera. Saya Haryono. Saya Haryanto. Yang pertama yaitu pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan suatu proses untuk membentuk atau membantu segala proses kegiatan di dalam sekolah yang bersangkutan dengan peserta didik maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan suatu tujuan pendidikan, yaitu untuk mewujudkan suatu tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Yang kedua yaitu tujuan dari manajemen peserta didik. Tujuan dari manajemen peserta didik ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan secara khusus. Tujuan umum manajemen peserta didik yaitu yang pertama, mengatur kegiatan peserta didik agar proses tersebut dapat menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua yaitu agar proses belajar mengajar di sekolah menjadi lancar, tertib dan teratur sehingga mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh sekolah tersebut dan tujuan dari pendidikan secara keseluruhan. Tujuan khusus manajemen peserta didik yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik mulai dari psikomotoriknya, pengetahuan dan keterampilannya. Yang kedua yaitu menyalurkan aspirasi serta memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang ketiga yaitu menyalurkan dan mengembangkan kemampuan mulai dari kecerdasannya, minat bakat dari seorang peserta didik tersebut. Nah, manfaat dari manajemen peserta didik adalah membuat proses pembelajaran lebih aktif, inovatif, dan kreatif, serta membuat proses pembelajaran lebih cepat untuk mencapai tujuannya yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen peserta didik. Nah, ruang lingkup manajemen peserta didik ini terbagi menjadi 9. Yang pertama, perencanaan peserta didik. Nah, dengan adanya perencanaan peserta didik, maka masalah-masalah yang muncul akan segera teratasi secepat mungkin. Yang kedua, penerimaan peserta didik baru. Hal ini sangatlah penting dilakukan karena merupakan salah satu kegiatan manajemen peserta didik. Yang ketiga, orientasi peserta didik. Orientasi ini dilakukan ketika peserta didik selesai melakukan daftar ulang dan peserta didik akan melakukan orientasi atau pengenalan di hari pertama masuk sekolah. Yang keempat, mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Kehadiran peserta didik di sekolah ialah suatu hal yang kedepannya akan memunculkan interaksi atau proses pembelajaran di sekolah. Yang kelima, pengelompokan peserta didik. Nah, hal ini dimaksudkan untuk membantu keberhasilan mereka. Yang keenam, mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik agar mengetahui sejauh mana perkembangan mereka seiring dengan berjalannya waktu. Yang ketujuh, mengatur kenaikan peserta didik. Dalam pengaturan kenaikan tingkat atau biasa dikenal dengan kenaikan kelas, ini biasanya disesuaikan dengan kebijakan di masing-masing sekolah. Baiklah, yang ke-8, mengatur peserta didik yang mustahil dan drop out. Kedua hal ini harus diatasi dengan baik agar kedepannya tidak menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan dan berakhir mengganggu kegiatan di sekolah. Baiklah, yang selanjutnya yang ke-9, kode etik pengendalian hukum dan disiplin peserta didik. Pendidikan pada dasarnya memiliki norma-norma tertentu bagi peserta didik. Dengan adanya norma-norma atau aturan-aturan tersebut, maka peserta didik akan lebih terarah dan teratur, serta tidak semena-mena dalam bertindak. Ya, kita akan membahas fungsi yang terakhir adalah fungsi manajemen peserta didik. Fungsi manajemen peserta didik secara umum yaitu sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkesan dengan segi-segi individualisnya, sesi sosialnya, sesi aspirasinya, sesi kebutuhan, dan sesi potensi peserta didik lainnya. Selanjutnya kita akan membahas fungsi manajemen peserta didik secara khusus dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama adalah
fungsi yang berkenan dengan pengembangan individualitas peserta didik ialah agar mereka dapat mengembangkan potensi individualitasnya tanpa banyak terhambat. Di sini meliputi itulah kemampuan umum, itulah kecerdasan mereka sendiri. Yang kedua adalah kemampuan khusus, baik dan dari jenis kemampuan yang lainnya. Jadi di fungsi ini dia itu meliputi dari sejenis kemampuan sendiri seperti itu. Yang kedua itu fungsi yang berkenan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik ialah agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi sebagaimananya dengan orang tua dan keluarga, di lingkungan masyarakat, dan fungsi-fungsi ini berkaitan dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial. Jadi di fungsi ini kita akan membahas itu fungsi peserta didik dalam sosialisasi. Fungsi ini bisa di lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, bahkan orang tua sendiri kita bisa untuk berinteraksi secara sosial. Yang ketiga, fungsi yang berkenan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik ialah agar peserta didik tersalur hobi, jenis minat bakatnya mereka seperti itu. Hobi peserta didik ini nanti akan disalurkan juga untuk menunjang terhadap perkembangan diri peserta didik secara keseluruhan. Jadi apabila nanti peserta didik ini mempunyai bakat kenertaan mereka, nanti itu tuh bisa dikembangkan lagi ya, bisa dikembangkan lagi secara keseluruhan supaya bakat nanti itu bisa optimal seperti itu. Jadi ada 3 fungsi tadi. Yang fungsi terakhir itu adalah fungsi yang berkenan dapat pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik ialah agar peserta didik sejahtera dalam hidupnya, kesejahteraan demi turut kayak pemikiran mereka seperti itu. Jadi kalau fungsi yang terakhir ini kebutuhan pemikiran mereka, peserta didik ini agar hidup mereka itu sejahtera seperti itu. Jadi dari tadi kita tuh sudah mempunyai kayak minat bakat tadi, itu kan disalurkan supaya nanti itu tuh bisa diteruskan lagi ke dari generasi ke generasi dan lebih seterusnya lah, bisa diteruskan seperti itu. Jadi ada penerusnya seperti itu. Jadi tidak stuck di situ saja. Ya, sekian.